Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang konsep perancangan database pada aplikasi kami Tiket Konser atau Confess untuk memenuhi penugasan mata kuliah RPL atau rancangan perangkat lunak. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Muhammad Ikhwan Firdaus dengan NIM 22051 Yang kedua ada Angel Rika Siselia dengan NIM 22051 Yang ketiga ada Rizka Putri Rahmawati dengan NIM 22051 Yang keempat ada Lenida Natania Ivana Sitorus dengan NIM 22051 Dan yang terakhir ada Muhammad Faiz Rahman dengan NIM 22051 Next. Yang pertama yaitu pengertian database. Database yaitu sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga memudahkan dalam pengelolaannya. Secara sederhana, database atau basis data merupakan sekumpulan data atau informasi yang tersimpan secara sistematis. Database memiliki peran penting dalam perangkat untuk mengumpulkan informasi, data, atau file secara terintegrasi. Database membuat penyimpanan dan pengelolaan data menjadi lebih efisien. Fungsi database ialah sebagai penyimpanan pusat untuk informasi, memungkinkan pengguna atau aplikasi untuk menyimpan, mengambil, dan memanipulasi data dengan efisien. Selain itu, ada beberapa fungsi database, antara lain yang pertama, mengelompokkan data dan informasi. Kedua, memudahkan dalam identifikasi data. Dan yang ketiga, menjadi alternatif terkait masalah penyimpanan ruang dalam suatu aplikasi. Next. Berikutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, konsep-konsep perancangan database. Yang pertama, Entity Relation Diagram atau ERD. ERD, Entity Relation Diagram atau diagram di hubungan entitas adalah sebuah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya yang secara detail. Dalam pembentukan ERD, terdapat tiga relasi, yaitu hubungan satu ke satu atau one to one relationship, hubungan satu ke banyak atau one to many relationship, hubungan banyak ke banyak atau many to many relationship. Kedua, ada konseptual data model atau CDM. Konseptual data model atau model konsep data merupakan konsep yang berkaitan dengan pandangan pemakai terhadap data yang disimpan dalam basis data. CDM dibuat sudah dalam bentuk tabel-tabel tanpa tipe data yang menggambarkan relasi antar tabel untuk keperluan implementasi ke basis data. Sedangkan arti dari masing-masing simbol adalah sebagai berikut. Data entitas adalah segala sesuatu baik nyata maupun abstrak yang datanya akan direkam. Kedua, atribut mendefinisikan karakteristik, properti, dan dari entitas tersebut. Ketiga, relasi data menunjukkan adanya hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Lalu terakhir, kardinalitas adalah penentuan jumlah kejadian dari satu entitas yang dapat terhubung dengan sejumlah kejadian pada entitas lainnya. Selanjutnya, konsep-konsep perancangan database. Yang ketiga itu ada Physical Data Model atau PDM, atau model relasional. Adalah model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antar data. Setiap tabel Oh, mempunyai sejumlah kolom di mana setiap kolom memiliki nama yang unik beserta tipe datanya. Dalam PDM, hubungan antar entitas yang digunakan adalah hubungan secara kardinalitasnya.
di mana hubungan one to one akan ditandai dengan sebuah garis hubung dan berisi keterangan hubungan tersebut one to one. Hubungan one to many juga ditandai dengan garis hubungan serta tanda hubungan tersebut one to many dan PK atau primary key pada tabel one akan menjadi FK foreign key pada tabel many, dan hubungan many to many akan membuat sebuah tabel baru yang berisikan PK dari masing-masing tabel pembentuk hubungan many to many tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk hasil dan pembahasan ERD. Diagram di samping merupakan diagram ERD dari proyek kami, yaitu aplikasi pemesanan tiket konser musik. Terdapat 4 entitas, yaitu user, transaksi, tiket, konser, dan admin. Berikut ini merupakan hubungan antar entitas tersebut. Yang pertama, relasi user dengan transaksi. Kardinalitas one to many, yang berarti satu user dapat melakukan banyak transaksi, dan setiap transaksi dilakukan hanya dengan satu user. Partisipasi, user, parsial, sebagian atau yang belum tentu, sedangkan transaksi total seluruhnya atau pasti. Maksudnya adalah setiap user belum tentu melakukan transaksi pemesanan tiket, tetapi setiap transaksi yang terjadi pasti ada user yang melakukannya. Kedua, relasi transaksi dan tiket konser. Kardinalitas one to one, yang berarti satu transaksi hanya merinci satu tiket yang dipesan, dan satu tiket yang dipesan hanya terdapat pada satu transaksi. Partisipasi, transaksi total seluruhnya atau pasti, sedangkan tiket parsial, sebagian atau belum tentu. Maksudnya adalah seluruh transaksi pasti merinci tiket, tetapi seluruh tiket belum tentu dirinci dalam transaksi. Yang ketiga, relasi konser dengan tiket. Kardinalitas one to many, yang berarti konser memiliki banyak tiket dan banyak tiket hanya memiliki satu konser saja. Partisipasi konser total seluruhnya atau pasti, dan tiket total seluruhnya atau pasti. Maksudnya semua konser pasti memiliki tiket dan semua tiket pasti memiliki konser. Yang keempat, relasi admin dengan konser. Kardinalitas one to many, yang berarti satu admin mengelola banyak konser dan satu konser pasti dikelola oleh seorang admin. Partisipasi. Admin, parsial, sebagian atau belum tentu, dan konser total seluruhnya atau pasti. Maksudnya adalah seluruh admin belum tentu mengelola sebuah konser, tetapi semua konser pasti dikelola oleh seorang admin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner. Selanjutnya pada CDM hasil dan pembahasannya ada 4 entitas pada CDM yang kami buat, yaitu user, konser, invoice, dan tiket. Pada entitas user memiliki 4 atribut, yaitu ID user, nama, no HP, dan email. ID user adalah atribut kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi user secara unik menggunakan integer 32 dan leg-nya 32. Dan nama, no HP, emailnya menggunakan varchar dengan leg 255. Lalu entitas konser memiliki 4 atribut, yaitu ID konser, nama konser, tanggal lokasi, dan deskripsi ID konser. Adalah atribut kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi konser secara unik. No invoice merupakan primary key yang tipe datanya integer, leg-nya 32, lalu no ticket dan ID tiket adalah foreign key yang
keduanya adalah integer dengan leg 32, lalu ada tanggal pemesanan dan total harga yang memiliki tipe data date dan integer. Lalu entitas transaksi memiliki 3 atribut, yaitu no invoice, tanggal pemesanan, dan total harga. No invoice adalah atribut kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi invoice secara unik, dan terdapat atribut foreign key, no ticket, dan ID user. Lalu, entitas tiket memiliki 3 atribut, yaitu no tiket, kategori, dan harga. No tiket adalah atribut kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi tiket secara unik, dan terdapat foreign key pada ID konser. ID konser memakai tipe data integer dengan leg 32, nama konser memakai varchar dengan leg 255, tanggal menggunakan date, lokasi menggunakan varchar 255, dan deskripsi menggunakan teks. Lalu pada entitas admin memiliki 3 atribut, yaitu ID admin, username, dan password ID admin. ID admin adalah atribut kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi admin secara unik. ID admin menggunakan tipe data integer dengan leg 32 dan username menggunakan char 20, password varchar 255. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu PDM atau Physical Data Model yang dapat dihasilkan dari tabel-tabel tersebut, yaitu yang pertama, tabel user. Tabel user akan memiliki kolom-kolom berikut. Yang pertama, ID user sebagai primary key atau kunci primer, digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap pengguna. Yang kedua, ada nama untuk menyimpan nama pengguna atau user. Yang ketiga, nomor HP untuk menyimpan nomor handphone pengguna. Yang keempat, ada email, yaitu untuk menyimpan alamat email pengguna. Yang berikutnya yaitu tabel transaksi. Tabel transaksi akan memiliki kolom-kolom berikut. Yang pertama, nomor invoice dengan primary key atau kunci primer, digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap faktur atau transaksi. Yang berikutnya, nomor tiket atau foreign key digunakan untuk menghubungkan transaksi dengan tiket yang dibeli. Yang ketiga, ID user sebagai foreign key yang merujuk ID user dalam tabel user untuk mengidentifikasi pengguna yang melakukan transaksi. Yang keempat, tanggal pemesanan untuk menyimpan tanggal transaksi dilakukan. Yang kelima, total harga, yaitu untuk menyimpan total harga dari transaksi tersebut. Yang berikutnya yaitu tabel tiket. Tabel tiket akan memiliki kolom-kolom berikut. Yang pertama, nomor tiket sebagai primary key digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap tiket. Yang kedua, ID konser sebagai foreign key yang merujuk ke ID konser dalam tabel konser untuk mengidentifikasi konser yang terkait dengan tiket tersebut. Yang ketiga, harga, yaitu untuk menyimpan harga tiket. Yang keempat, kategori, untuk menyimpan kategori tiket. Yang berikutnya, tabel konser. Tabel konser memiliki kolom-kolom sebagai berikut. Yang pertama, ID konser sebagai primary key yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap konser. Kemudian, nama konser, menyimpan nama konser. Berikutnya, ada tanggal untuk menyimpan tanggal konser. Yang keempat, lokasi, yaitu untuk menyimpan lokasi konser. Dan yang kelima, deskripsi, untuk menyimpan deskripsi atau informasi tambahan tentang konser. Dan yang terakhir, ada tabel admin. Tabel admin memiliki kolom-kolom sebagai berikut. Yang pertama, ID admin sebagai primary key, digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap admin. Yang kedua, ada username, digunakan untuk menyimpan nama pengguna admin. Dan yang ketiga, ada password, yaitu untuk menyimpan kata sandi admin dan harus dijaga keamanannya. Next. Baik, yang terakhir ada kesimpulan.
Dalam era digital saat ini, industri konser musik online memegang peranan yang sangat penting dan kompleks. Untuk mencapai kesuksesan dalam platform musik online, manajemen data yang efisien dan akurat sangat diperlukan. Penggunaan Entity Relationship Diagram atau ERD membantu merancang struktur basis data yang tepat, memastikan hubungan antara entitas seperti user, transaksi, tiket, konser, dan admin terdefinisi dengan baik. Change Data Capture atau GDM membantu mengidentifikasi perubahan data dalam database, memastikan data yang ditampilkan selalu terkini dengan pemantauan perubahan seperti penambahan konser, jadwal, atau harga tiket. Produk Data Management atau PDM penting untuk mengelola semua elemen terkait produk konser musik online, seperti harga tiket dan promosi acara, serta memastikan kolaborasi yang efisien antara tim yang terlibat. Kesimpulannya, penggunaan ERT, CDM, dan PDM adalah alat yang sangat berguna dalam memahami dan mengelola data terkait penyelenggaraan konser musik online. Mereka membantu memastikan data yang akurat, terorganisasi, dan up-to-date, yang pada gilirannya mendukung pengalaman pengguna yang optimal, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung pertumbuhan industri konser musik secara keseluruhan. Dengan demikian, penggunaan alat-alat ini sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam industri ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.